Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, salam Rahayu. Kali ini saya diajak Mas Kur untuk membelasak menelusuri jejak-jejak peninggalan era lampau. Kita nanti akan melihat cermin loh. Cermin, Mas? Tapi aneh, cermin ini terbuat dari batu. Jadi ini masih tetap kita di lereng gunung. Penelusuran kita kali ini untuk membuktikan peninggalan-peninggalan sejarah yang pernah ada di sini. Begitu ya, Mas? Karena kita juga mendengar beberapa versi-versi cerita. Ada yang bilang batu cermin, ada yang bilang ini cermin mak lampir. Cermin mak lampir. Siapa yang bilang gitu ya? Aneh banget ya. Dari mak lampir ya? Kan jadinya beda, Mas. Apa memang benar mak lampir ya? Iya. Atau versi sejarahnya ini adalah sebuah Yoni unfinished. Sebelum kita hujan kan ya, karena suasana kabut mulai turun. Ya mulai turun. Nanti kita juga akan terkena kabut kalau lama-lama di sini. Ayo, let's go. Terus kita membelasak. Masih jauh loh. Oke. Perjalanan kita kali ini bonus ya. Bonus. Karena pemandangan di sini itu luar biasa sekali, indah banget ya. Iya. Kita dikelilingi oleh ini masih di area perkebunan penduduk dan juga pemandangan hutan dan gunung ya. Keren banget. Ini jalan setapak ini, Pak. Iya. Kamu tahu nggak? Apa, Mas? Setelah ini kita akan melihat banyak sekali batu-batuan andesit. Namun masih utuh, maksudnya belum diapa-apain ya, bahan baku candi atau bahan baku arca. Ya. Dan banyak sekali artefak-artefak yang dibuat dulu itu di sini. Oke. Kita lihat ya. Berarti kayak bengkel gitu ya, Mas ya? Bengkel pembuatan arca dan candi-candi gitu bukan sih? Ya bisa dikatakan seperti itu juga. Tapi ketika ada arca-arca, masa sih diambilin dari sini ke sana diusungkan batu berat? Iya, dulu kan belum ada mobil kan? Belum lah, Mas. Ada mungkin ya. Atau orang dulu sakti-sakti barangkali, Mas. Itu kan? Ya. Mana? Oh iya. Kita sudah dihadapkan loh. Ini loh, banyak Mas, banget loh. Batunya kok bau banyak sekali, Mas. Ya ini batu-batu di sini tuh banyak banget. Iya. Ya ini bakal jadi arca-arca, ini kan batu-batunya. Wih, Mas sampai berlumut, Mas. Sama towel gini ya. Towel banget loh ini. Kayak karpet ya. Iya, ini bisa untuk karpet ini. Asli besar-besar banget. Nanti kita akan melihat batu yang menyerupai kapal. Batu yang menyerupai kapal? Yo. What? Batu ini ada yang bilang sih, ini dulu itu ada kapal. Ada kapal, Mas? Iya. Masa sini dulu danau atau laut? Ya nggak tahu, kan yang namanya cerita ya, itu kan bisa dikatakan mitos. Nah, kenapa disebut mitos? Karena gini, mitos itu banyak orang yang bilang itu mitos itu sebuah bahasa halu. Padahal orang-orang tuh nggak sadar bahasa itu adalah bahasa Sanepan. Sanepan. Apa itu maknanya, apa itu, Mas? Nah, yang punya nilai filosofis yang ada di sini. Apa itu? Pasti ada. Kalau saya memaknai kan nanti kita punya argumen masing-masing. Tapi tentunya argumen seperti ini, kenapa dikatakan mitos, itu bisa jadi sebuah pesan-pesan dari leluhur ya, yang akan dibaca oleh anak cucunya. Kayak kita gini. Ya. Bagi anak cucunya yang punya tingkat kesadaran tinggi. Gitu. Tapi bagi orang-orang awam biasanya menganggap ini halu, konyol, dan orang kuno purba gitu kan ya. Oh iya, wong purba ora gelem maju-maju ngono ya. Padahal itu kan pesan-pesan ya. Iya, Mas. Ya kan? Ini loh nih. Iku Mas, batu kapalnya, Mas. Iku Mas. Iku. Heeh. Kan gede ya, besar gitu ya. Oh iya, gede, Mas. Batu ini besar banget ya. Bentuknya juga kubus kotak ya. Ini apa mungkin dulu memang lebih besar dari ini? Karena memang di sini kan pembuatan artefak kan sering ada di sini. Iya, Mas. Ya mungkin memang full batu-batu ya, Mas ya, daerah sini. Iya, full batuan andesit di sini tuh. Wah. Wow. Wow. Teman-teman bisa lihat ya, di depan sana terlihat batu kapal yang disampaikan oleh Mas Kur tadi, terlihat jelas ini. Apa memang iya gitu kan ya? Iya. Karena kita mendengar cerita lokal kan ya, yang tidak tertulis, dan banyak orang yang menganggap hal seperti ini konyol gitu. Konyol. Tapi ya iki real nyata yang bisa kita saksikan, Mas. Bisa kita saksikan sendiri, mungkin dari kamera agak jauh dikit kan menyerupai apa gitu loh. Iya. Kan menyerupai kapal. Dan orang dulu itu menyebutnya ya tidak asal nyebut juga. Batu kapal. Mungkin ada sesuatu mungkin, begitu loh kan. Ada makna di balik penamaan. Iya, ya, Mas. Kan gini.
kenapa ya dari peninggalan leluhur itu banyak yang menggunakan batu. Saya pernah tanya seperti itu. Tapi netizen bilang gini, ya kalau terbuat dari tepung ya lunak. Loh, bukan itu maksud saya kan. Nggak masuk akal ya. Nggak masuk akal gini maksudnya. Batu ini memiliki nilai filosofis tinggi. Bahkan ya, tahu sendiri kan, Ka'bah di tengah-tengahnya itu apa? Batu. Nah, itu poinnya. Candi-candi batu, arca batu. Nah kan, semua tempat-tempat suci itu lambangnya itu adalah batu. Bahwa sesungguhnya batu yang asli adalah ini, hati kita. Batu itu mas. Kalau hati kita tidak diukir, tidak dibentuk, ya cuman batu, sekeras batu, gak kena diapa-apakan, nggak bisa diapa-apakan, tumpul nantinya kan. Ya gitu loh. Maksudnya itu. Oke, di sini akan kita lihat lagi lebih banyak lagi batu-batu, dan ada juga di situ yang artefak-artefak yang telah diukir namun masih unfinished. Itu dengan berbagai macam bentuk ya mas ya? Ya. Ada yang masih berbentuk mungkin mas? Ada, itu tadi cermin. Cermin. Ada yang bilang cerminnya lampir, ada yang bilang ini ada cermin itu tinggalan dari Reco Lanang dan Reco Wedok. Nah, karena lokasinya juga tidak jauh dari lokasi kan? Ya kan? Yang katanya nih mas, menurut cerita rakyatnya, dulu Reco Lanang dan Reco Wedok ini kan suami istri. Pas pada waktu berkelahi apa gitu ya, terus kacanya dilempar kemudian sampailah di sini gitu ya mas ya? Itu mitosnya seperti itu, legenda kan ya? Iya, legenda cerita rakyat aja sih. Tapi benar atau tidaknya itu tergantung pemirsa, tergantung yang menyikapi atau orang-orang yang mungkin dari sudut pandang yang berbeda-beda tentunya ya. Ya tentunya marilah kita sama-sama belajar ya. Kita turun yuk. Oke, hati-hati nih. Oke. Bisa. Aman. Oke. Aman, terkendali. Ini ada yang aneh ini. Apa itu mas? Kita lihat kan ada sebuah batu ya. Nah, di situ ada pohon beringin. Iya mas, ada pohon beringin. Berarti batu ini ada sesuatu di balik sesuatu tentunya. Ini sangat aneh ya. Ketika ada batu, ada pohon beringin, ini sebuah pertanda juga. Apa itu mas? Kalau orang-orang biasanya menyebutnya tempat yang dikatakan angker gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jelas-jelas nanti barangkali ada teman-teman bisa melihat, bisa memiliki mata batin, bisa melihat apa yang ada di sini. Jadi perpaduan nih mas, batu iku ya wis angker ditambah wit beringin tambah angker. Ini kan perpaduan dari itu kan, ya. Dan ini nancap di itu pohon. Iya di batu ya. Wah, pohon ini nancap di batu teman-teman. Nah ini loh yang kadang-kadang kita itu berpikir ya. Bisa nggak merasakan dikit apa gitu ya? Apa ya mas ya? Ada sesuatu kok di sini. Apa mas? Kalau menurut jenengan apa mas? Ini semacam kayak ada penunggunya gitu loh. Ada sosok apa ya? Kayak apa gitu, kita dari tadi itu kayak manggil-manggil gitu. Rene ya mas. Apa ini? Pasti ada yang tahu nih dari netizen ini. Karena kita juga terbatas, kita nggak bisa lihat. Ayo kita lanjut saja yuk. Ya, lanjut aja. Ini jalannya buntu ya? Buntu mas. Wah, kita harus buat jalur baru ini mas. Iya. Ya, kita buat jalur baru mas. Hati loh nih ya. Mas, ular mas. Ular mas. Itu mas, ular itu mas. Masa itu ular sih? Itu mas, di atas pohon itu loh mas. Ini loh mas, ular mas. Mas. Emang sih mirip kayak ular sih. Tapi kayaknya bukan ular sih. Bukan lah mas. Bukan. Coba mendekat. Ini loh, ini kan? Iya. Oh, bukan ular ya mas ya? Mirip banget tapi. Iya, mirip banget ini sama ular ini. Kaget aku. Ya. Ini tempatnya masih jauh tak mas? Udah, ini di bawah sini udah nyampe kok. Nah, ini loh batu-batu yang katanya batu-batu ini itu yang jadi apa, bahan untuk pembuatan arca. Ini kan banyak banget di sini. Ini udah anu ya mas, semak belukar ya mas ya? Ini mungkin dulu sengaja dikumpulkan di sini atau mungkin memang tercecer di sini dari awalnya kan. Ini tertutup semua belukar semua. Harus hati-hati nih teman-teman. Aduh. Jadi batu ini bener-bener terletak di tengah-tengah hutan gitu ya mas ya? Oh iya. Kanan kiri hutan. Aman. Ternyata nih ya. Waduh, semak banget ini. Kita itu kayak di hutan, di dalam hutan ya. Kayak malah kita itu sedang berada di dalam hutan yang berantara banget ya. Kayak tadi tuh kita harus bikin jalur sendiri untuk menuju tempat ini kayak gitu. Jauh banget kayak di sini tuh loh. Suasananya itu kayak nggak pernah ada orang kesini. Betul.
yang tidak merinding, pernah dijamah. Iya. Asli merinding banget. Oh iya benar. Apalagi nih kita bisa lihat depan kita ini ada pohon randu gede, Mas. Iya. Terus batu-batu di sini loh. Ini yang dikatakan batunya. Ini ada beberapa versi kan. Kalau memang ada cerita dari 2 orang yang katanya Ning tadi kan bilang ada suami istri sedang berantem nih. Kalau itu yang ditendang adalah cermin ya, berarti kemungkinan batu-batu di sekitar ini adalah perabotan rumah tangganya. Iya. Kita ulang lagi nih Mas. Jadi cerita pertama itu konon katanya ada suami istri nih. Jadi pada saat suami sedang mencari nafkah, si istri ini tidak melupakan pekerjaan rumah tangganya itu, yang adanya cuma berkaca saja. Hingga akhirnya sang suami ini murka, kemudian ditendanglah cermin tersebut sampai di tempat ini. Ya, gitu. Dan batu-batu sekitar cermin-cermin itu konon adalah perabotannya. Itu versi pertama. Yang 2 Mak Lampir. Nah, gimana itu? Mak Lampir, versi Mak Lampir. Kaca benggalanya Mak Lampir. Kaca benggalanya Mak Lampir. Jadi ya ada yang bilang kaca benggalanya Mak Lampir. Apakah memang benar Mak Lampir itu apakah benar tokoh-tokoh fiktif atau memang tokoh nyata? Gitu. Ini yang masih saya itu penasaran. Apakah Mak Lampir ini tokoh fiktif atau mungkin nyata? Nah. Dan lokasi aslinya di mana? Kalau sudah diceritakan biasanya memang ada, cuman versinya nama-namanya itu beda. Kalau ada Mak Lampir, berarti di sini juga ada sosok Grandong juga, Mas. Nah, tentunya begitu. Grandong adalah sosok genderuwo kan. Nah, berarti bisa jadi apa yang kita rasakan ini adalah sosok genderuwo yang menjaga lokasi ini. Dan percaya atau tidak, Mas, lokasi yang sampean tunjuk tadi, yang kata sampean itu ada batu, yang ada pohon di atas itu. Menurut warga sekitar di situ sering nampak penampakan yang berupa genderuwo atau Grandong. Itu cerita versi kedua ya. Tapi versi ketiga, di sini tuh bengkel arca. Bengkel arca. Bahwa di sini tuh tempat yang digunakan orang di era-era Majapahit. Di sini digunakan sebagai tempat pembuatan arca, pembuatan artefak ya. Yang di mana di sini tuh nanti kita akan melihat sosok yang dikatakan cermin itu adalah batu yoni yang sebesar berada di daerah Klinterjo, yaitu situs Tribuana Tunggadewi. Sebesar itu. Sebesar itu ya. Namun posisinya belum jadi atau masih unfinished gitu ya. Unfinished. Ya. Itu kalau yoni ya Mas ya? Itu kalau yoni. Berarti ada lingganya juga harusnya Mas sekitar situ kan ya? Posisinya ini kan masih proses pembuatan kan? Masih proses pembuatan. Oke. Kalau pembuatan lingga itu kan nggak begitu rumit kayak pembuatan yoni. Yoni kan ada yang diukir, ada yang dibentuk, ada yang lagi itu kan ya? Iya. Relief naga, relief apapun. Hewan-hewan mitologi gitu. Hewan-hewan mitologi kan banyak juga kan. Nah, sudah sangat jelas batu-batu ini batu-batuan keras ya, yang sangat keras yang memang batu khusus waktu itu dibuat untuk artefak ya kan. Jadi kalau kalian ini kira-kira percaya versi yang mana nih Mas? Ya tergantung nanti para pemirsa ya kan. Ya, jadi untuk lebih jelasnya kita langsung ini aja Mas ya. Nanti para pemirsa nanti bisa menentukan sendiri dari pemirsa ini versi mana yang diambil. Iya, percaya versi mana. Ya. Oke, Mas, kita di sini masih ada kayak dupa-dupa gitu loh Mas. Ya memang kan, kalau memang dari 3 versi itu perdupaan kan juga bisa diartikan bahwa ada yang kesini untuk melakukan ritual ya kan. Seperti itu. Kalau memang diartikan sebagai tempat suci, bisa jadi mereka memang percaya bahwa di sini ada energi positif atau negatif. Energi positif itu untuk menenangkan pikirannya, menenangkan atau hatinya. Atau mereka punya tujuan dan maksud sendiri ya. Tergantung niat mereka sebenarnya. Gimana? Kita lanjut? Iya, kita lanjut. Ya Mas, kok geluyang ya Mas sampai sini ya Mas ya. Kenapa? Geluyang sumpah kayak aduh, berarti kayak mabuk. Ada semacam kayak benturan energi kamu berarti. Oh iya Mas. Iya, padahal kita sudah sampai loh. Kita sudah sampai di tempatnya Mas ya. Tempatnya luar biasa ya. Wah. Besar kan ya? Benggala Mas. Memang kan seperti kaca benggala, juga seperti cermin raksasa, dan juga seperti yoni. Yoni sebesar ini kan? Besar sekali ini Mas kalau yoni ya. Iya, kalau memang yoni sebesar ini sama dengan yang kita bicarakan tadi, sama dengan situs Tribuana Tunggadewi yang berada di daerah Klinterjo ya kan. Oh iya Mas. Kalau kaca benggala memang sekilas kita lihat iya gitu kan. Kalau cermin, kalau kita lihat sekilas memang iya ini adalah cermin. Gagang cermin itu. Jadi 3 versi itu gimana menurut sampean? Mana yang menurut sampean itu lebih yakin?
Kalau saya bilang sih, kalau dibilang cermin ya, itu kayaknya bisa jadi, karena memang menurut keterangan juga setiap malam-malam tertentu Mas, ini mengeluarkan cahaya memang seperti cermin, kayak pantulan cahaya seperti itu. Gitu ya? Ya. Terus kalau yoni juga bisa jadi, karena pada zaman dahulu memang pada saat itu belum ada agama lain masuk kan Mas ya. Di daerah Majapahit kan ya. Agama Hindu dan Buddha kayak gitu. Nah ini loh, sebagai bukti nih, tempat ini masih dikeramatkan dan disakralkan sampai saat ini kan ya. Ini tempat pembakaran kemenyan sama dupa kan ya. Nah, dan juga di sini ada bunga-bunga yang dikasihkan di sini sebagai bentuk-bentuk ritual sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Betul. Ya kan, ditaburi bunga kan? Taburi bunga. Berarti ada kepercayaan atau tempat ini memang dianggap suci, ya kan? Betul. Selain mitos legenda yang beredar di sini, tempat ini kalau kita lihat memang apa ya? Ada beberapa yang disalahgunakan juga ada, seperti kayak dicari buat cari nomor togel. Iya ya, kan? tergantung niatnya itu tadi ya Mas ya. Besar kan ini, seperti gagang cermin kan ya. Oh iya betul. Iya kan, gagang cermin kan. Guys, inilah ini gagang cermin raksasa kan ya. Ya, wujud cermin yang membatu di tengah-tengah hutan di Mojokerto. Ya, Mojokerto ya Mas? Iya, Mojokerto, Trawas Mojokerto kan. Trawas. Jadi ini cermin yang membatu ya Mas ya. Ya kalau dikasih bunga seperti kayak kaca benggala gitu ya. Kaca benggala. Ya kan gitu. Iya. Ya kan? Dikasih bunga kan. Betul. Baru nanti keluarlah gambar yang sesuai yang diinginkan. Itu kaca benggala. Betul. Jadi ini batu yang memiliki banyak kisah dan versi cerita rakyat, bahkan mitos tertentu ya Mas. Dari sejarah, dari legenda, mitos banyak sekali, karena memang tempat ini kalau kita lihat ya sepi, yang jauh dari keramaian. Iya, terletak di tengah-tengah hutan juga. Suasananya dengan juga dikelilingi pohon-pohon yang sangat besar ya Mas ya. Dan juga kalau memang ini artefak dan batu-batuan di sini sudah sangat jelas bahan-bahan banyak sekali nih Mas batu-batuannya Mas. Apakah menemukan sesuatu lagi yang mungkin? Enggak sih, saya hanya melihat batu-batuan dan beberapa dupa ya yang di sekitar sini, serta batu-batuan yang sudah mulai berlumut Mas. Iya kan, kalau kita lihat ini lama terbengkalai ini. Ini ada gelas. Ada gelas juga. Biarkan netizen nanti yang melihat sendiri dan beranggapan sendiri ini sebenarnya tempat apa. Ini kan tadi lokasinya juga berdekatan dengan situs Recolanang kan ya. Yang tadi kita lihat itu besar banget, Recolanang, sebuah gambaran raksasa ya. Iya, gede banget tadi Mas. Iya, penghuni langit. Dan kita lihat juga di belakang dari Reco itu ceritanya kan ada gerbang gaib. Gerbang gaib. Nah, kalau memang kita tarik kesimpulan dari cerita Recolanang dan Reco Wedo ini adalah cermin raksasa, orangnya seberapa? Orang raksasa mungkin Mas ya. Pohon. Atau mungkin gerbang gaib tadi yang menuju alam gaib itu ada kehidupan yang di sana itu ada terdiri dari orang-orang yang raksasa seperti itu ya Mas. Ya bisa jadi kalau pintu gerbang itu tembus sini juga bisa jadi. Kalau memang ini adalah rumah perabotan, berarti di sini ada pemukiman raksasa. Pemukiman raksasa Mas. Iya. Pemukiman raksasa itu berada di sini, gitu kan? Ya kan? Bisa jadi seperti itu. Bisa jadi. Kita kan mengambil tarik kesimpulan dari apa yang kita lihat, ada Recolanang, ada Reco Wedo. Terus ada kacanya di sini. 2 arca yang unfinished. Ya kan, belum jadi. Iya. Apa memang belum jadi, apa memang dulu memang dirusak, itu nggak tahu. Tapi yang jelas kita lihat itu unfinished dari sekarang kan ya, gitu ya. Tapi ini yang nyata yang bisa kita saksikan sampai sekarang. Iya, kalau ini sudah jadi berarti ini adalah cermin. Kalau ini unfinished berarti ini adalah artefak, gitu kan. Artefak. Ya kan? Tapi kalau melihat ukurannya yang sebesar ini, si pembuatnya ini sebesar apa pula gitu loh Mas. Ya, nggak mungkin kan kalau orang biasa yang membuat seperti ini gitu. Kalau artefak sih bisa aja, tapi kalau memang cermin, ini jelas manusia raksasa yang buat. Manusia raksasa Mas. Ya, kalau manusia raksasa itu berarti eranya jauh sebelum era zaman prasejarah gitu kan. Kalau memang seperti itu. Zaman megalitikum ya Mas. Iya, tentunya seperti itu kan ya. Ayo, mau cerminnya aja segede ini teman-teman. Apalagi yang menggunakan cerminnya lebih besar lagi. Apakah memang perahu yang di sana adalah perahu raksasa juga? Perahu raksasa. Tapi kecil loh. Tapi bisa jadi dulu itu besar kan?
dipotongi mungkin gitu kan. Mungkin bisa jadi. Ya. Terus melihat pohon-pohon di sekitar sini juga pohon-pohonnya sudah berumur ratusan tahun. Pohon-pohon purba kayak gitu. Terus kita tarik kesimpulan lagi dari versi ini adalah kaca Benggala Malampir. Ya. Kaca Benggala Malampir. Di sini tuh lokasinya sepi banget, nggak ada orang, suasananya tenang ya, bahkan kayak nggak ada angin yang berembus. Serasa kita berada di daerah dunia lain. Ya kan? Ya. Maka dari itu tempat ini sangat sepi dan dibilang angker, ya kan? Nah, itu beberapa versi kan ya? Ya, pokoknya entah apapun itu, yang jelas kita sekarang ini sudah menyaksikan suatu peninggalan leluhur yang sangat luar biasa. Ya. Entah itu mitos, entah itu legenda, entah itu sejarah, itu tergantung penilaian kalian masing-masing. Betul. Ya, kita yang penting kita menelusuri ini juga menambah wawasan kita juga bahwa di sini ada sesuatu yang unik, yang luar biasa ya. Dengan berbagai cerita juga. Mungkin itu cukup aja. Ya. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Ya. Karena apalah daya kita juga manusia biasa yang juga bisa salah ya, dari kata-kata atau kalimat yang mungkin menyinggung perasaan kalian semua, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari sama-sama kita belajar sejarah dan melestarikan sejarah peninggalan leluhur. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam Rahayu.